Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah fadlal insanu ala syairil mahluqat. Asyhadu an la ilaha illallah mu'allamul alimi wa mudabbirul kainat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh munazzalu alaihil Qur'an hudalinas wa bayyinati minal hudal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah bahwa pada tahun ini kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Sebagaimana doa kita pada bulan-bulan yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah diberkahi pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah dengan berkah Allah itu kita bisa ditemukan kembali pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, marilah kita syukuri. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah, sehingga kita telah ditemukan pada bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan dengan ketakwaan kita itu, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan selama sebulan penuh dengan sebaik-baiknya, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga kita bisa melaksanakan puasa hingga di akhir hari nanti, sehingga kita bisa ikut bersama-sama puasa, sehingga dengan kesehatan, dengan keimanan, maka semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya besok pada yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang budiman, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, kutiba 'alaikumus syiyam. Artinya bahwa kita sebagai umat yang beriman diperintahkan kita untuk berpuasa. Berpuasa ada berbagai macam hukum. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Nah, Ramadan adalah puasa wajib. Maka karena ini adalah puasa yang hukumnya wajib, barang siapa yang tidak melaksanakan puasa Ramadan itu akan mendapatkan dosa, dan bagi yang melaksanakan puasa akan mendapatkan pahala. Beda dengan puasa sunnah. Contoh puasa hari Senin, puasa hari Kamis. Kalau puasa sunnah itu boleh kita melaksanakan puasa dan boleh tidak melaksanakan puasa. Namun ketetapan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, ditetapkan bahwa puasa Ramadan adalah sebagai puasa yang diwajibkan, maka kita sebagai umat Islam wajiblah kita untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, disinilah luar biasanya rahasia ibadah syam, ibadah puasa ini. Ternyata ibadah puasa ini tidak hanya diperintahkan oleh Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi terdahulu juga telah diperintahkan. Sehingga dalam teks itu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sebagai bentuk barometer kita sebagai hamba Allah, apa kita bertakwa atau tidak. Semakin kita bertakwa, maka semakin kita akan melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Dan dalam hal ini saya akan menyampaikan rukun dan syarat-syaratnya puasa. Memang ketika Allah memberikan ketentuan hukum itu pasti ada rukun, ada syaratnya. Contoh, ada rukun haji, ada rukun sholat, ada rukun zakat, dan puasa pun juga ada rukunnya. Contohnya rukun puasa adalah kita berniat. Maka diwajibkanlah kita berniat berpuasa pada malam harinya.
pada malam hari sebelum kita menunaikan ibadah syaur, maka alangkah baiknya sebelum waktu fajar tiba kita sudah berniat. Nawaitu syauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat kepadamu ya Allah untuk berpuasa pada hari besok pada bulan Ramadan, dan semoga engkau memberikan ridho berkah kepada saya. Jadi alangkah baiknya, dan ini merupakan rukun kita dalam rangka berpuasa untuk melakukan niat. Dan niat ini alangkah baiknya kita ucapkan setelah sholat tarawih bersama-sama berjamaah, kita ucapkan setelah sholat tarawih, kita ucapkan secara bersama-sama, sehingga otomatis dengan kita ucapkan secara berjamaah, insya Allah tidak akan ada lupa untuk berniat. Yang kedua adalah bagaimana agar rukun itu adalah kita menahan diri mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, baik makan, minum, berhubungan seks, dan sebagainya. Intinya rukun yang kedua adalah bahwa kita dilarang untuk makan, untuk minum, berhubungan suami istri mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hari ini memang sebuah ketentuan dari Allah bahwa puasa ini merupakan sebuah perintah yang ada waktunya. Maka pada waktu itulah kita dilarang untuk menahan diri. Namun sebenarnya bukan hanya menahan diri, hanya bukan sebatas makan dan minum, tapi juga menahan diri nafsu kita, menahan diri amarah kita, menahan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang mungkar. Maka insya Allah apabila kita bisa menahan diri itu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, maka insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah SWT. Dan perlu diingat para pemirsa yang budiman, puasa kita ketika kita diterima oleh Allah ternyata luar biasa, bahwa pahala akan mengalir kepada kita. Pahala yang mengalir kepada kita ini ternyata rahasia Allah. Dalam amalan Ramadan ini, semua perbuatan kita, semua amal-amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah, mulai 7 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan ribuan kali lipat. Namun untuk puasa, Allah mengatakan, puasa adalah untukku. Dalam hal ini, kesimpulannya bahwa ketika kita berpuasa, berarti hanya Allah lah yang nanti akan memberikan pahala, dan itu rahasia Allah. Dengan demikian luar biasa pahalanya, luar biasa banyaknya pahala yang ada pada saat kita berpuasa. Selanjutnya, adapun syarat puasa yang pertama adalah beragama Islam. Memang di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum. Hai orang yang beriman. Otomatis karena beriman itu adalah berislam. Maka memang syaratnya orang yang berpuasa adalah beragama Islam. Sehingga mohon maaf, memang bagi orang yang bukan beragama Islam dalam syariat Islam ini tidak diwajibkan oleh berpuasa. Yang kedua adalah ketika sudah balik, maka bagi anak-anak silakan berpuasa, tapi masih berlatih. Tapi kalau sudah balik, maka sudah wajib ketentuannya untuk berpuasa. Maka alangkah baiknya ketika belum balik kita latih anak-anak kita, mulai puasa sampai waktu zuhur, puasa sampai waktu asar. Nanti ketika sudah balik, sudah dewasa, maka ketika puasa sampai waktu maghrib, insya Allah sudah biasa terlatih. Karena puasa ini merupakan sebuah amaliyah yang merupakan perlu pembelajaran yang lama. Tidak bisa kok tiba-tiba berpuasa, tidak bisa. Karena ini merupakan sebuah olah batin, olah rohani, olah jiwa, olah sukma dalam rangka kesadaran dalam diri kita untuk menahan lapar mulai terbit fajar maupun terbenamnya matahari. Ibadah ini tidaklah mudah. Maka alangkah baiknya mulai anak-anak kita latih dulu. Maka syarat yang ketiga adalah merdeka. Maksudnya ada kemampuan. Logikanya
orang gila, orang yang tidak normal, berarti tidak wajib berpuasa. Sehingga insya Allah ketika kita itu sudah memang mempunyai kesadaran, mempunyai hal yang baik, maka insya Allah kita akan bisa makan berpuasa. Dan yang kelima adalah mampu. Mampu adalah bahwa kita mampu berpuasa. Contohnya apa? Tidak dalam perjalanan. Kita sedang tidak sakit, kita sedang sehat. Berarti kalau sakit boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengganti kepada hari yang lain. Ketika dalam perjalanan kok tidak kuat, silakan membatalkan puasa, nggak apa-apa. Tapi harus mengganti kepada hari yang lain. Ketika sudah tua, tidak mampu fisiknya untuk berpuasa, boleh tidak berpuasa. Tetapi menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu membayar makan bagi fakir miskin. Demikianlah para pemirsa yang budiman, sekilas dari kami, saya selaku Kasih Bima Islam di Kabupaten Semarang, dalam hal ini telah menerangkan berbagai macam tentang rukun dan syarat puasa, dan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan jiwa, lahir batin kita semua, dan semoga kita diberikan berkah oleh Allah, sehingga dengan berkahnya Allah kita bisa melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh tanpa halangan, tanpa suatu rintangan apapun. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridhai usaha kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.